Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Disti Salsabila dengan NPM 161-265. Saya Afif Farul Rifki Hasibuan dengan NPM 161-266. Dan saya Anasasi NPM 161-267. Dan saya RD Bagus Rizky Anwar dengan NPM 161-292. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai flowchart dalam pembuatan irigasi. Nah, ingin tahu seperti apa videonya? Mari kita simak video berikut ini. Boropit merupakan tahapan penggalian tanah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat yaitu ekskavator. Pada tahapan ini, ekskavator yang digunakan yaitu jenis crawler dengan tujuan agar lebih mudah proses penggalian tanah pada permukaan yang kasar atau kurang padat. Untuk melakukan penggalian tersebut, maka harus dilakukan proses clearing site atau pembukaan lahan terlebih dahulu. Tahapan ini menggunakan bulldozer. Bulldozer yang digunakan yaitu jenis crawler yang berfungsi untuk pembukaan lahan pada proses penggusuran tanah. Setelah dilakukan tahapan clearing site atau pembukaan lahan, selanjutnya dilakukan tahapan stripping, yaitu pengupasan topsoil yang dilakukan dengan menggunakan alat berat bulldozer dengan angle blade. Setelah dilakukan stripping, tahapan selanjutnya yaitu ripping. Tahapan ini dilakukan untuk penggarukan tanah yang keras, dan alat berat yang digunakan yaitu motor grader. Proses yang selanjutnya adalah stock filling. Stock filling merupakan proses penumpukan material dengan menggunakan bantuan dozer shovel untuk mengumpulkan atau menumpuk material. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan dengan tahapan loading atau pemuatan material. Pada tahapan ini, proses akan dibantu dengan alat berat ekskavator. Kemudian, material-material yang sudah ditumpuk sebelumnya akan dipindahkan ke dump truck untuk proses hauling. Pada proses ini, material akan dipisahkan berdasarkan jenisnya, apakah material tersebut tanah atau batu, untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan spreading. Tahapan ini disebut dengan clearing site. Pada tahapan ini, area konstruksi yang akan digunakan akan dibersihkan dari material-material dan tumbuhan yang tidak dibutuhkan. Dalam tahapan ini, proses pembersihan akan dibantu dengan menggunakan alat ekskavator. Setelah proses clearing site selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap striping, di mana dalam tahap ini dilakukan pengupasan tanah lapis atas yang banyak mengandung bahan organik seperti rumput dan akar-akaran maupun bahan non-organik, dan membuang material hasil kupasan tersebut dari lokasi pekerjaan saluran. Pada tahap ini digunakan alat berupa ekskavator. Ekskavator akan mulai bekerja apabila sang sopir sudah menyalakan mesin, kemudian mengarahkan bucket ekskavator pada material yang akan digeruk atau digali, dalam hal ini berupa tanah, kemudian dipindahkan ke tempat lain. Setelah proses ripping selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tanggul atau embankment untuk saluran irigasi. Jika tidak dibuat tanggul, maka pada proses selanjutnya yaitu excavating, di mana dalam proses ini dilakukan penggalian material tanah yang akan digunakan atau yang akan dibuang.
Dalam proses excavating ini dipengaruhi oleh 3 kondisi, yaitu kondisi pertama, bila tanah biasa atau normal dapat langsung dilakukan penumpukan stok atau langsung dimuat. Untuk kondisi kedua, apabila kondisi tanah keras harus dilakukan ripping terlebih dahulu, kemudian dilakukan stockpiling dan pemuatan atau loading. Untuk kondisi ketiga, bila tanah terlalu keras dan pengerjaan ripping tidak ekonomis, dalam hal tidak mampu, mesti dilakukan peledakan atau blasting guna memecah belahan material terlebih dahulu sebelum dilakukan stockpiling kemudian dilakukan loading. Pada tahap ini digunakan alat berupa ekskavator. Selanjutnya, pada tahap loading ini dilakukan pemuatan material proyek hasil excavating menggunakan truk kontainer. Nah, pada proses hauling, yaitu adalah proses pemindahan atau pengangkutan tanah atau batu dengan menggunakan dump truck. Lalu barang yang telah diangkut kita letakkan ke penampungan barang tersebut untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada scarifying, yaitu proses pemotongan jalur tanggul atau juga proses penggemuran tanah dengan menggunakan scraper. Nah, scraper itu sendiri adalah alat berat beroda yang biasanya digunakan sangat efektif pada pekerjaan tanah dalam keadaan lepas tergaruk, kemudian membongkarnya menjadi lapisan-lapisan yang teratur. Lalu kita melakukan proses spreading, yaitu pada tahap pertama kita melakukan pemerataan tanah menggunakan motor grader. Lalu pada tahap kedua, spreading ini juga kita lakukan pemerataan pada material batu menggunakan motor grader juga. Jadi pada tahap spreading ini memiliki 2 tahap, yaitu ada pemerataan pada tanah, lalu ada pemerataan pada material batu. Setelah kita melakukan proses spreading, yaitu kita melakukan proses compacting, yaitu pemadatan tanah dan batu menggunakan alat berat kompaktor, sehingga memiliki tingkat kepadatan yang diinginkan. Setelah tanah dicapai titik kepadatan yang diinginkan, selanjutnya akan dilakukan konstruksi jalan, yaitu konstruksi untuk pembuatan irigasi tersebut. Nah, itu tadi adalah pembuatan dari saluran irigasi. Nah, bagaimana? Pasti bisa menambah ilmu lagi kan? Nah, mungkin hanya segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, itu mana dadahnya ini? Nah guys, gimana tugas ini guys? Dibagi aja kali Gus yang nyari video sama penjelasannya. Ini kan berarti ada 16 ya? Nah, dibagi 4 aja gimana? 4 gitu. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh. Gimana?